kasih, kita bertemu kembali dalam renungan HKBP Sola Gracia Kayu Mas. Sebelum kita mendengarkan renungan kita di hari Kamis tanggal 15 Mei 2025, kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih, firman Tuhan untuk kita di hari Kamis ini tertulis dalam Amsal pasalnya ke-19 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih, nats kita hari ini ada bahasa yang mengatakan memiutangi. Ini artinya Allah berhutang atau kita yang berhutang kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih, sangat jelas dikatakan melalui nats kita hari ini bahwa kita tidak akan mampu membayar segala hutang-hutang yang telah Tuhan lunaskan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik hutang kejahatan, hutang atas dosa, dan berbagai macam hal yang sudah kita lakukan di hadapan Allah, yang membuat hidup kita semakin tidak berkenan di hadapannya. Tetapi Allah memproses kita, Allah menyertai kita, Allah mengolah kita menjadi seorang yang ditebus dengan darahnya, sehingga setiap orang yang berdosa layak di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kata memiutangi Tuhan? Apakah Tuhan berhutang kepada kita? Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih, nats ini mau mengajak kepada kita, ketika kita sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal, dengan kematiannya, Allah ingin kita pun hidup bersama dengan orang-orang di sekitar kita, menjadi orang yang murah hati, sama seperti Allah kita adalah orang-orang atau Allah yang murah hati. Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih, menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah. Orang yang seperti apa? Orang-orang miskin, orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang tidak diperhitungkan, janda-janda miskin, anak-anak yang tidak memiliki orang tua, bahkan terlantar. Inilah Tuhan mau mengarahkan kepada kita, bagaimana kita sebagai orang yang ditebus menaruh belas kasihan, sama seperti Tuhan menaruh belas kasihan kepada setiap dosa dan kesalahan kita. Allah menginginkan kita agar hidup kita pun hidup yang berkenan. Allah menginginkan kita agar hidup kita pun seperti yang Tuhan berikan kepada kita, memberikan sesuatu kepada orang lain, kepada orang-orang lemah, kepada orang-orang miskin, orang-orang yang terlantar. Maka disitulah kita menunjukkan Allah hadir bersama dengan mereka, bersama dengan penderitaan mereka, sehingga ketika kita melakukan yang baik, kita melakukannya untuk Allah juga. Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih, nats ini mau menyapa kita agar hidup kita penuh dengan belas kasih. Bukan hanya kepada saudara seiman, bukan hanya kepada yang sama golongan darahnya, bukan hanya saudara kandung, tetapi mereka yang dipinggirkan, yang tidak pernah dianggap keberadaannya. Disitulah Allah bercermin di dalam kehidupan mereka. Kita melihat sisi Allah di dalam keterpurukan hidup mereka. Kita melihat bagaimana Allah bersama dengan mereka, sehingga ketika kita juga melakukan kasih dan juga menunjukkan belas kasihan kepada setiap orang yang menderita, kita juga melakukannya kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih, banyak hal yang boleh kita lakukan. Contohnya memberikan kepada anak-anak panti asuhan, bahkan menolong mereka
memberi makan kepada setiap orang yang meminta makanan karena kelaparan, kepada setiap orang yang perlu untuk didoakan. Banyak hal yang boleh kita lakukan. Hanya tergerakkah hatimu melihat kesusahan orang lain? Tergerakkah hatimu menunjukkan belas kasihan kepada orang lain? Karena setiap orang yang melakukannya, dia harus melakukannya dari hati. Bukan supaya semakin terkenal, tetapi semakin luar biasa Allah bekerja dalam dirimu, diriku, dan diri setiap orang. Mari tunjukkan sikap Allah kepada kita dengan sikap kita kepada orang-orang di sekitar yang perlu bantuan kita. Amin, kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk kasih setia yang Tuhan berikan kepada kami. Melalui nats kami hari ini, kami ingin melihat Tuhan di dalam kesempatan untuk menolong orang-orang lemah. Karena kami yakin Tuhan telah menebus kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang berhati mulia, orang-orang yang memiliki belas kasihan kepada setiap orang, seperti yang Tuhan tunjukkan kepada kami. Ajarkan kami Tuhan untuk melakukannya. Tergeraklah hati, iman, bahkan pengharapan kami bahwa lebih dari yang Tuhan sediakan, Tuhan telah berikan kepada kami. Hari ini kami Tuhan mau berbelas kasih kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang terpinggirkan, kepada orang-orang yang susah. Karena dari situ terpancar bahwa Tuhan bersama dengan kami. Inilah kami Tuhan, terjadilah menurut kehendak-Mu. Amin.